Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Kembali lagi bersama aku Edward Bagas. Dan di video kali ini aku bakal bikin video tentang speed paint yang pesawat itu ya. Jadi ini adalah ilustrasi terbaru aku. Ya, kalian bisa cek di Instagram, udah ada postingannya. Dan oh ya, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku karena disitulah aku bakal update-update tentang karya-karya aku yang terbaru. Dan di Instagram itu lebih cepat update-nya daripada di YouTube ya. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya dan aku bakal jelasin gitu sih. Bakal jelasin proses aku bikin ilustrasinya. Dan ini masih sama sih sebenarnya kayak yang kemarin dari video klipnya Coldplay yang Paradise itu. Jadi karena ada banyak scene yang bagus, jadi aku langsung screenshotin aja semuanya. Dan oke, step pertama itu tadi, jadi cari referensi dulu. Kalau udah langsung bisa dibikin aja. Dan di sini aku cari referensi lagi untuk gambar pesawatnya karena yang di videonya Coldplay itu kan cuman screenshot ya, jadinya blur gitu. Dan detailsnya juga kurang kelihatan, jadi aku perlu gambar yang lebih jelas. Aku cari aja di Google gitu. Nah, terus aku tracing pesawatnya, dan ini juga legal ya, jadi nggak masalah karena kan ini kan dirubahnya ke vektor ya, jadi nggak akan kena plagiat atau copyright gitu. Jadi tenang aja ya, diikutin aja sesuai bentuknya, sesuai referensinya. Bikinnya pakai pen tool ya. Di sini aku pakai mouse aja karena kan butuh garis yang lurus-lurus. Kalau pakai pen tool jujur aja aku lebih nyaman dan lebih suka pakai mouse ya. Oh ya, terus di sini juga nanti bakal masih sama sunset ya. Karena ya lagi suka aja gambar sunset gitu. Pengen explore warnanya juga. Kan juga sunset nggak cuman kuning dan orange kan, ada banyak warnanya, ada pink, ada biru tua, ada ungu, macam-macam banget. Nah, oke, ini pesawatnya udah jadi, terus aku karena tadi kepanjangan ya pesawatnya, terlalu panjang dan terlalu besar gitu, jadi aku resize, aku sesuaiin lagi ukurannya, aku samain sesuai dengan referensi. Untuk mendekinnya pakai direct selection tool tadi. Nah, ini aku sesuaiin lagi juga posisi sayapnya sama jetnya. Terus aku lihat-lihat lagi referensinya, referensi yang lain dari gambar aku sendiri yang udah aku bikin kemarin itu. Karena pesawat ini kan cukup detail ya dan harus presisi gitu loh, karena kan ini mesin ya. Nah, terus di sini aku cari lagi referensi untuk pesawat yang siluet gitu tapi dari samping gitu. Karena ini aku ngerasa kayak posisi sayapnya itu masih aneh, kurang pas gitu loh. Terus aku juga lihat ternyata ada yang sayap di sebelahnya itu masih kelihatan gitu. Nah, inilah pentingnya referensi guys, jadi ya untuk lebih membantu kita juga dalam proses pembuatannya. Oke, terus kasih jendela, terus tadi dipotong pakai shape builder tool.
Nah, ini adalah salah satu step yang kalian harus perhatiin ya untuk bikin jendela yang panjang dan berjarak gitu loh. Nih kalian pokoknya lihat aja. Jadi step pertama kalian bikin aja dulu kotak panjang. Terus nanti kalian bikin bagian untuk motong per bagian jendela gitu loh. Jadi kan ada jaraknya kan tiap jendela itu. Nah, itu kalian bikin itunya, kotaknya itu. Nah, ini persegi panjangnya. Terus nanti bakal diduplicate sesuai jaraknya, nanti hasilnya bakal seperti itu jendelanya. Terus habis itu kalau udah dibikin, nah terus dipotong itu loh. Jadi diselect semuanya, terus dipotong pakai trim di Pathfinder. Nah, kalau buat kalian yang baru nonton ataupun masih belum paham apa itu trim dan Pathfinder, nah kalian bisa cek aja videoku yang ini, tutorial yang ini. Ini ada tutorial tentang Pathfinder gitu. Itu aku lengkap jelasin kegunaannya, terus step by stepnya. Di situ aku jelasin semua. Pathfinder kan itu ada banyak banget. Dan ada playlistnya juga. Jadi playlistnya mengenal Adobe Illustrator namanya. Di situ lengkap tutorial-tutorial yang tool-tool dan basic-basic AI. Di situ aku jelasin semua secara real time dan pelan-pelan ya. Kalau yang video speed paint kayak gini lebih berfokus pada proses pembuatan ilustrasi aja. Jadi kalau untuk detail tool-tool yang aku pakai, cara makainya gimana, itu ada di playlist itu, mengenal Adobe Illustrator. Nah, ini kalian cek-cek aja. Nah, oke, sekarang udah lewat ya, yang pesawatnya udah jadi. Terus aku bikin awan sekarang pakai pencil tool. Dan di sini aku nggak sepenuhnya tracing kok. Ada beberapa yang aku bikin sendiri, kayak itu nanti gedung-gedungnya itu aku bikin sendiri. Awalnya juga aku modifikasi. Oh ya, dan ini cukup lama ya untuk sketchingnya karena ya cukup detail juga, dan coloringnya sih juga lama karena biasanya itu aku kalau bikin gambar, bikin ilustrasi itu sketchnya biasanya cepet, biasanya cuma 5 menit atau 10 menit kalau real time-nya loh ya. Tapi kalau ini benar-benar seimbang gitu loh antara sketchnya sama coloringnya, jadi dua-duanya makan waktu. Oh ya, dan di sini aku maunya yang simpel-simpel aja gambarnya, jadi coloringnya juga simpel, shadingnya juga simpel. Jadi di sini nanti kurang lebih pakai gradient untuk pewarnaannya. Kayak gradient tuh karena jujur aja lagi capek gambar yang detail, pengennya yang simpel-simpel aja tapi tetap hasilnya kelihatan maksimal gitu. Oh ya, terus buat kalian yang misalnya masih kebingungan referensi itu gunanya untuk apa sih? Nah, referensi itu gunaannya untuk membantu kita untuk mempelajari suatu objek itu sendiri atau gambar keseluruhan. Jadi bisa untuk belajar objeknya atau untuk belajar warnanya, itu macam-macam. Pokoknya sarana lah untuk bantu kalian biar lebih cepat berkembangnya. Karena kita nggak mungkin gambar nggak pakai referensi. Itu sangat tidak mungkin.
Nah, oh ya, terus aku menjelasin di gambarnya ini, itu kenapa kok bikin jendelanya nggak duplicate semua itu, jadi cuma atas bawah aja kan itu kalau kalian bisa lihat. Ya itu karena nanti aku bakal pakai tool yang otomatis bisa duplikat semua gitu, dan jumlahnya bisa diatur. Itu nanti pakai blend tool, nanti aku bakal kasih lihat pas udah diwarna. Jadi nanti aku warnain dulu jendelanya, terus aku duplicate biar lebih cepat gitu. Nah, kalian lihat aja nanti. Ini masih tahap sketching kok. Terus juga gedungnya ini kan ada kayak 2 bagian gitu ya. Nah, itu karena kan gedung kan ada ini dimensinya kan pasti, semua benda tuh pasti ada dimensinya. Dan di sini perumpamaan gampangnya ini balok gitu aja, balok. Balok kan ada dimensinya. Nah, ini yang kiri itu, yang belakang itu, nah itu nanti dimensinya. Jadi biar nggak bener flat gitu loh. Bukan dari depan tapi dari samping 3/4 gitu arahnya. Nah, ini kalau ini bikinnya kombinasi sih, pakai yang pertama tadi rectangle tool, terus pen tool untuk bikin trapesiumnya, terus pakai ellipse tool juga. Karena kan itu bentuk towernya itu kayak mangkok gitu loh, kayak piringan, kayak UFO gitu loh. Nah, itu jadinya harus pakai kombinasi. Terus nanti di unite pakai Pathfinder itu, biar objeknya nyatu jadi satu. Oke, di sini udah jadi sketsanya, sekarang udah masuk ke tahap coloring. Oh ya, sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau ini nggak nggak kerekam ya pewarnaannya yang langitnya ini, karena aku lupa ngerekam ya. Mohon maaf, karena ya emang kadang tuh kalau kita lagi pergi gitu atau istirahat gitu kan harus di stop kan recordingnya biar nggak kepanasan laptopnya. Terus aku biasanya terus kalau udah istirahat langsung lanjut gambar lagi, terus ya itulah lupa nge-record, nyalain recordnya. Tapi nggak apa-apa, ini nggak terlalu begitu penting kok. Kan ini cuman coloring biasa, pakai gradient. Tinggal masukin aja warnanya, terus geser-geser aja nanti. Nanti ada kok yang objek-objek lainnya untuk yang caranya pakai gradiennya. Nah, ini juga termasuk nih. Geser-geser aja. Jadi untuk geser-geser warnanya itu ya disesuaikan sama kebutuhan ya. Kalau di sini aku pengennya warnanya itu smooth gitu loh, smooth, halus, pergeserannya halus. Jadi nggak ada batas-batas gitu loh. Kan ada tuh yang gradien tapi masih kelihatan perpindahan warnanya tuh masih kasar gitu loh. Masih terlalu anjlok. Nah, aku maunya yang halus. Nah, ini tadi yang awannya itu aku ambil dari yang gambarku sebelumnya, terus aku aplikasiin ke gambarku, itu warnanya, jadi aku ambil gitu. Karena jujur aja aku suka banget warnanya yang kemarin, bagus banget, aku merasa menemukan masterpiece. Nah, ini bikin palet ya, palet warna.
Nah, itu tadi aku tuh masih ngetes gitu loh warnanya. Kalau kuning gimana awannya, ternyata kurang pas, bagusnya orange gitu. Terus tapi nggak apa-apa, tetap bisa kepakai gitu warna kuningnya untuk kombinasi gradiennya. Jadi kuning sama orange itu. Nah, ini aku ambil lagi ilustrasiku yang sebelumnya, aku butuh color palette-nya. Pokoknya setiap kalian punya warna bagus, kalian harus kotak-kotakin gitu loh. Jadi biar gampang, terus di layering juga, kasih layer yang beda, jadi kalau mau ngambil warna tuh gampang. Itu udah wajib banget sih. Kalau enggak kalian bisa bikin color palette sendiri sih. Jadi nggak perlu buka-buka file gitu. Nah, di sini aku mau bikin kayak atmosfernya gitu loh, kayak bayangan, bukan bayangan apa ya, kabut-kabut gitu loh. Kalau benda dari jauh kan pasti ada kayak kabut-kabutnya gitu kan, entah gunung, entah gedung, nah itu pasti ada gitu loh dari bawah gitu. Nah, ini aku mau bikin efeknya kayak gitu. Nah, ini ngatur layernya ya biar nggak ribet. Jadi setiap perbagian itu aku pisahin layernya. Jadi ada, maksudnya perbagian kan kalau gambar itu ada yang dekat dari kita, ada yang lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Nah, itu istilahnya itu foreground, midground, sama background ya. Jadi foreground itu yang paling dekat sama kita, yang paling depan pokoknya. Terus midground itu yang tengah-tengah, dan background itu yang paling jauh, paling belakang. Nah, jadi itu harus diatur di layeringnya. Besok deh aku bakal jelasin tentang layering ini karena cukup penting juga untuk pembuatan ilustrasi. Layering itu cukup berperan besar sih untuk manage biar nggak pusing dan ya lebih mempermudah dan mempercepat kerja kalian sih. Nah, itu tadi caranya untuk masukin warna gradiennya. Jadi kalian bikin dulu kotak-kotaknya. Kalau udah kalian klik menu gradien, terus nanti ada kotak warna kalian tadi yang udah kalian ambil, terus tinggal ditarik aja.
kayaknya aku perlu deh bikin video tentang gradien ini. Karena ternyata masih banyak yang belum paham juga. Ya besok aku bikinin deh. Aku jadwalin ya. Sabar ya. Pokoknya hari Rabu itu jadwalnya tutorial, terus hari Jumat jadwalnya speed paint. Speed paint dengan penjelasan yang rinci ya, seperti inilah ya. Jadi aku jelasin prosesnya gitu, pembuatannya, terus tool-tool yang dipakai apa aja. Nah, kalau ini tinggal select aja semua objek yang diwarnai, terus di grup gitu. Kalau udah tinggal di klik aja gradien, nanti langsung ke warna semua. Atau bisa juga kalian warnain satu dulu, terus nanti diduplicate. Nah, itu bisa juga. Jadi suka-suka kalian yang mana. Karena untuk cara tuh sebenarnya banyak sih. Macam-macam. Tergantung kalian nyamannya gimana. Nanti kalian kalau udah banyak praktek gitu, nanti pasti paham kok cara-caranya yang cepat menurut kalian. Yang penting perbanyak latihan aja, perbanyak gambarnya. Ini aja aku usahain gambar tuh pokoknya setiap hari gitu. Nah, aku select semuanya yang bagian belakangnya, terus aku warnain sama gitu. Nah, ini dia cara yang kalian harus perhatiin ya, blend tool ya. Jadi kalian select dulu semuanya objeknya. Empat-empatnya itu ya di select. Terus habis itu ke menu objek, habis itu blend. Habis itu di make. Kalau udah di make, kita balik lagi ke menu objek, terus blend lagi, habis itu blend option. Nah, di blend option inilah kalian bisa ngatur berapa step yang kalian mau. Terus pilih yang specified steps ya. Kalian tinggal tentuin aja jumlahnya sesuai kebutuhan. Dan itu enak banget karena dia jaraknya itu otomatis gitu loh. Jarak antar jendela atas bawah itu otomatis. Kalau kiri kanannya udah pasti sih. Jadi kalian tentuin dulu kiri kanannya jaraknya. Dan sama juga untuk jendela-jendela gedung yang lainnya kayak gitu semua. Nah, terus ini aku skip dulu yang gedung, aku lewatin. Aku mau warna yang pesawatnya dulu. Ini warna pesawatnya sama kok sama yang gedungnya itu. Jadi aku tinggal ambil aja. Karena emang mau disamain sih. Jadi lebih siluet gitu pesawatnya, tapi tetap masih kelihatan refleksi cahayanya. Jadi nggak sepenuhnya hitam gitu atau coklat gitu. Tetap masih ada refleksi dari mataharinya, kuning-kuning gitu. Nah, terus di sini aku bikin yang kabut-kabut tadi gunungnya. Yang pertama aku bikin tadi kurang srek ya. Jadi aku maunya kayak yang di foto gitu, sesuai referensi. Kalau yang sebelumnya kan masih kayak cuman bagian bawah doang. Nah, ini mau di fullin gitu loh. Nah, ini udah jadi kira-kira segitu. Kira-kira kayak gitu. Itu pakai transparansi, gradien yang transparansi, yang
fade sky gitu loh. Kalian kalau klik ke menu gradient terus ada titik segitiga ke bawah itu, nah itu kalian klik aja. Nanti kan ada white and black, terus ada fade sky, terus ada yang tekstur. Nah itu kalian pilih yang fading sky gitu, yang biru, terus transparan kotak-kotak itu. Nah itu warnanya bisa diganti kok, tinggal di drag aja. Nah oke, kita udah masuk ke tahap detailing ya. Ini udah bikin detail awannya, lagi bikin detail awan. Di sini aku pakai pencil tool, masih sama ya. Nah di sini aku bikin highlightnya karena biar nggak kelihatan flat gitu loh objeknya, awannya. Jadi untuk warnanya sendiri aku ambil dari yang warna kuning itu, terus aku ubah lagi warnanya, jadi aku geser gitu. Aku double klik di bagian kiri itu kan ada kotaknya itu. Nah itu di double klik, nanti bisa digeser-geser warnanya. Terus tinggal geser aja deh ke yang lebih terang, ke kiri gitu. Nah ini bikin aja lengkung-lengkung gitu. Tapi sebenarnya bikin awan nggak segampang itu sih. Sebelumnya aku latihan dulu di kertas gitu kan, bikin 2 halaman buat apa, bikin awan nih loh, cara bikin shadingnya awan, cara mewarnai awan. Karena cukup sulit ya, apalagi di vektor ya. Sebenarnya dua-duanya juga sulit sih kalau painting juga. Nah terus ini mewarnai shadingnya ya, shading awannya. Nah jadi aku ambil warna coklatnya, terus aku gelapin. Terus untuk warnanya itu juga opacity-nya aku turunin. Yang highlight tadi sekitar 20%, terus untuk yang shadow-nya ini, bayangan awannya ini sekitar 40%-an, 30-40%-an. Biar warnanya nggak terlalu strong gitu loh, nggak terlalu kuat. Nah terus kita bikin yang gede, bayangannya yang awan yang gede. Nah ini aku cek dari jauh, aku lihat dari jauh karena masih ngerasa kurang halus gitu perpindahan warnanya yang langitnya itu. Jadi karya yang bagus itu bisa dilihat dari dekat dan dari jauh. Nah terus juga warnanya aku masih kurang puas gitu loh sama warnanya. Terus aku bikin baru lagi. Jadi aku tes dulu, aku bikin kotak gitu. Aku masukin warnanya. Terus aku aplikasiin ke gambar aku. Jadi tinggal di eyedrop aja, pakai eyedrop tool. Dan untuk kalian yang penasaran untuk caranya ngambil warna itu gimana dengan eyedrop tool, nah kalian bisa cek videoku yang ini. Bisa aku jelasin semua tentang cara pengambilan warna dari foto, dari ilustrasi orang. Di situ ada semua, kalian bisa cek aja. Karena untuk ngambil warna itu ada triknya.
Nah, oke, sekarang bikin bulan, dan bulannya itu putih, terus aku opacity-nya aku turunin gitu loh. Karena biar ya sesuai objek nyata aja sih. Bulan kan kalau dari jauh gitu, kalau masih sore-sore kan dia nggak terlalu kontras ya warnanya, masih kayak transparan gitu. Nah, aku ngikut itu aja sih. Nah, terus aku kasih detail bulannya, kan bulan ada detailnya ya, yang kerwak-kerwaknya itu. Terus setelah dicek, dilihat-lihat, kok jadi kayak muka, terus kayak bola bowling gitu. Terus aneh kan, terus ya udah aku hapus aja lah. Jadi ya nggak pakai tekstur bulannya. Dan sekarang bikin bintangnya ya. Kalau cara bikin bintangnya sih tadi pakai segitiga. Terus kalian tarik aja ke atas dan pokoknya dibikin lincip, dibikin runcing. Terus kalau udah ya udah tinggal diduplikat aja. Jadi aku bikin 3 bintang gitu, yang paling kecil, terus medium, terus yang paling besar gitu. Tinggal di resize saja, ditarik. Oke, terus di sini aku lihat gambar aku sebelumnya yang pernah aku bikin ya, aku udah upload juga di Instagram, yang danau itu loh, yang danau. Terus situ aku mau ngecek bintang-bintangnya gitu. Dan karena untuk bikin bintang itu susah banget ya. Jujur aja aku masih kesusahan sampai sekarang, dan ya sebenarnya untuk bikin objek bintangnya itu gampang, cuman pas nyebarinnya itu loh susahnya. Jadi biar kelihatan tersebar dan ukurannya nggak sama semua gitu loh. Nah, itu yang susah sih. Terus ya udah, aku caranya sih biasanya aku duplikat dulu semua, aku sebarin, terus barulah aku kurang-kurangin gitu. Aku hapus-hapusin satu-satu. Ya emang cukup ribet sih, aku belum nemu cara yang lebih gampang. Dan walaupun susah ya bikin bintang, tapi ternyata cukup asik juga. Jadi mungkin nanti aku bakal bikin ilustrasi yang galaksi-galaksi gitu. Kayaknya keren. Ya, ditunggu aja gambarnya. Nih. Oke, tadi kan yang awannya itu udah aku bikin shadownya, tapi ternyata aku masih nge-resize awannya, jadi geser gitu loh bayangannya tuh. Terus ada bagian yang nggak ketutup, terus aku bikin aja, aku tambal gitu. Aku tambal, terus aku unite dua objeknya, aku unite, aku gabungin gitu. Nah, terus aku shape builder, jadi yang bagian luarnya aku buang, aku potong pakai shape builder tool itu tadi. Nah, oke, sekarang tinggal ngewarnain awan kecil-kecilnya ini. Kayak gradient biasa, terus dibikin shadownya sama, pakai pencil tool. Terus di sini aku benerin lagi bentuk awannya yang ini, karena masih kurang bagus gitu loh bentuknya, kayak masih terlalu bergerigi, dan aku pengen yang lebih lengkung-lengkung gitu, lebih bulat-bulat ya. Jadi aku benerin, ya aku bikin, terus aku unite, terus aku bikin ulang lagi yang highlightnya itu, karena kan nyesuaiin objeknya ya.
Oke, ini gambarnya udah jadi. Semoga kalian suka dengan hasilnya dan semoga penjelasanku cukup jelas. Dan cukup sekian video kali ini dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk ikuti update-update selanjutnya tentang ilustrasi aku, proses ilustrasiku, dan tutorial-tutorial Adobe Illustrator lainnya. Oke, aku Edward undur pamit. See you guys in the next video. Bye-bye.